kepentingan untuk nikel misalnya. Itu kepentingan siapa sih? Sawit ya kan, yang katanya udah kan sawit juga pohon. Iya Pak, toge juga pohon. Ngapain ngikutin warna pink gitu. Ya udah sih susah amat. Ya anggap aja kita ngikutin celananya Sony kan. Halo teman-teman, selamat datang di Parlemen Watch Podcast. Hari ini dengan saya Horisatu Nikmah, peneliti Indonesian Parliamentary Center. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang krisis iklim, dilema generasi muda dan perempuan. Tentu saja saya nggak sendiri di sini. Saya ditemani oleh seorang aktivis, seniman, dan juga anak presiden. Oke. Selamat datang Mbak Inai. Ya. Terima kasih sudah mengundang. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya apa aja Mbak akhir-akhir ini? Kami saat ini lagi bikin pameran, namanya Pameran Dialog Peradaban 2025 yang diambil dari bukunya Gus Dur yang dibuat di tahun 2010. Judulnya Dialog Peradaban yang dibuat bersama satu tokoh Buddhis Nichiren dari Jepang, dari Saku Ikeda. Nah, jadi kita ngomongin soal isi di dalam bukunya, kita keluarkan dalam berbagai bentuk. Mulai dari bentuk foto-foto, komik, dan pokoknya macam-macam lah. Ada film animasi dan segala macam. Termasuk salah satunya juga ngomongin lingkungan. Oke. Berarti ini sangat berkaitan dengan apa yang akan kita diskusikan hari ini ya Mbak ya? Iya. Nah, akhir-akhir ini kan kita sering nih ngerasain kayak banyak seharian tuh kadang panas, terus tiba-tiba hujan, kayak gitu. Itu kan salah satu yang benar-benar kita rasakan buat krisis iklim itu sendiri. Apalagi kalau misalkan kita bicara tentang perempuan dan generasi muda yang tentu akan terdampak di situ. Tapi menurut Mbak Nay nih, dari perspektif keadilan dan kemanusiaan kayak gitu, baik keadilan gender maupun keadilan antar generasi, kira-kira gimana memandang krisis iklim itu sendiri, Mbak? Iya, krisis iklim itu buat banyak orang gitu ya, banyak kelompok gitu. Bahkan dianggap nggak ada gitu ya, bahkan dianggap itu tipuan belaka, itu hanya jualan yang dipakai oleh aktivis lingkungan gitu ya kan, terutama para aktivis lingkungan yang biasanya dilabeli sebagai Wahabi lingkungan gitu kan, ada tuh orang-orang yang melabeli kayak gitu kan ya. Itu biasanya mereka menganggap bahwa yang dilakukan para aktivis lingkungan ini itu sebenarnya cuma jualan aja, dan krisis iklim itu hanya salah satu bentuk jualannya mereka, dan itu jualan yang paling oke gitu. Nah, tapi sebenarnya tanpa kita perlu bilang itu nyata atau nggak nyata, kita ini kan sebenarnya ngerasain. Bohong banget kalau nggak ada sesuatu yang bermasalah hari ini gitu. Kalau lingkungan atau iklim kita baik-baik aja gitu. Oke, banyak orang akan bilang bahwa ya tapi kan secara data itu sebenarnya nggak benar-benar, maksudnya secara saintifik itu nggak benar-benar, kita nggak tahu apakah itu memang betul-betul krisis iklim atau misalnya memang itu adalah siklus bumi, siklus dunia gitu. Karena ada banyak yang ngomong kayak gitu juga gitu. Itu sesuatu yang wajar. Betul. Mungkin bisa jadi itu kewajaran dalam buminya. Tapi yang sebenarnya kemudian merasakan efek paling besarnya siapa? Kan manusia juga. Gitu. Jadi sebenarnya yang paling bisa dilakukan, jadi ketika kita ngomongin krisis iklim, itu tuh bukan kita lagi ngomongin soal si buminya itu sendiri, tapi kita nih bagian dari manusianya, yang sebenarnya kalau bumi kenapa-napa, kita yang akan kena paling besarnya. Gitu. Kayak contohnya misalnya hutan. Sering banget karena hutan itu sesuatu yang jauh dari kita, orang kota gitu ya. Biasanya yang nonton podcast itu kan orang kota nih ya, umumnya. Terus kemudian hutan itu menjadi sesuatu yang nggak ada masalah kok gitu. Baik-baik aja nih kayaknya. Baik-baik aja. Aku nggak lihat ada masalah. Ya karena kita nggak ada di situ, makanya kita nggak ngerasa ada yang salah gitu. Dan ya nggak apa-apa, hutan itu kan ditebang misalnya untuk kebutuhan manusia juga.
Kamu nggak pengen ya punya pembangunan? Biasanya kan kayak gitu ya. Ya, sering banget. Kamu nggak pengen nih negaranya maju? As if kemajuan itu berarti hitungannya dari punya banyak gedung misalnya ya kan, punya banyak apartemen, punya ada apa namanya harus menjadi megapolitan gitu. Nah, apa namanya? Jadi kita nih yang kemudian fokus untuk menjagain lingkungan dianggap jadi penjahatnya gitu. Karena kamu egois, kamu nggak mau negara ini maju, padahal bukan itu. Kalau itu sampai kenapa-napa, kalau si hutan itu kenapa-napa, yang pertama akan mengalami kerugian paling besar itu manusia. Itu yang perlu kita sadari dulu. Gitu. Baik itu nanti generasi muda maupun perempuan gitu. Semuanya. Karena gini, jadi jangan dibalik. Kalau nggak ada bumi, nggak ada hutan, nggak ada lingkungan yang baik gitu ya. Gini, sorry. Kalau nggak ada manusia, dunia ini baik-baik aja. Sangat baik mungkin. Tapi kalau tidak ada hutan yang baik, tidak ada udara yang oke, tidak ada air yang bersih, kita yang nggak akan baik-baik aja, manusia yang nggak akan baik-baik aja. Jadi kalau kita ngomongin soal krisis iklim, kalau kita ngomongin soal kenapa penting ngejaga lingkungan, itu sebenarnya karena kita ingin memproteksi manusianya. Itu yang penting untuk sadari. Saya jadi ingat, emang benar ya Mbak, sering ada selentingan yang seperti Mbak Nay sampaikan itu. Pertama, Wahabi lingkungan. Kedua, perspektif dari pembuat kebijakan biasanya kan bilang, kan kalau misalkan Amerika, entah Eropa, mereka sudah selesai dengan eksploitasi alamnya gitu. Nah, kita baru mulai eksploitasi alam tapi sudah disuruh untuk menjaga alam kayak gitu. Itu kan perspektif dari para pembuat kebijakan yang kita harus kayak eksploitasi, menguruk semuanya untuk kemanfaatan selanjutnya. Gimana Mbak Nay? Iya, bukan hanya kita baru mulai ya, tapi persoalannya kadang kita nggak sadar bahwa kayak tadi kalau Mbaknya bilang apa namanya? Oh, negara-negara yang maju itu udah selesai tuh dengan dari soal eksploitasi alam. Iya, mereka berhenti mengeksploitasi alamnya mereka, dipindah ke kita. Ini yang kadang kita nggak sadar bahwa kita ini mengeksploitasi alam kita untuk kepentingannya mereka. Gitu. Jadi kayak misalnya kita kan bisa lihat kayak kepentingan untuk nikel misalnya, itu kepentingan siapa sih? Sawit ya kan, yang katanya udah kan sawit juga pohon. Iya Pak, toge juga pohon, ganja juga pohon. Terus kita mau nanam itu kan enggak gitu. Nah hal kayak gitu apa ya, remarks atau statement kayak gitu yang bukannya membantu kondisi kita makin baik, itu yang kemudian makin buruk. Dan problemnya itu selalu ukuran kesejahteraan itu dilihat dari pembangunan yang tentu saja modern. Ukurannya itu adalah ukuran industrial gitu. Bukan ukuran kesejahteraan manusianya, well-beingnya misalnya, atau bagaimana kemudian si manusia bisa menjalankan fungsinya dengan tenang, dengan baik sehari-hari. Gitu. Bukan itu. Sehingga kemudian tanah, udara, laut, ya kan, air, maksudnya air, terus apapun yang jadi sumber daya dan kekuatan alam itu dianggap sebagai sumber keuntungan yang bisa dieksploitasi habis-habisan. Karena POV-nya tuh POV saya. Tapi giliran apa namanya, giliran ada orang yang bilang ini salah loh, saya nggak mau loh tanah saya yang saya pakai untuk bertani, untuk ngasih makan ratusan juta orang Indonesia, ini diambil untuk pabrik misalnya, untuk pabrik semen misalnya, atau untuk bandara misalnya, saya nggak mau gitu. Yang dilabeli egois kemudian malah mereka. Ini kan lucu. Itu yang terjadi. Di sini saya melihat beberapa hal kayak misalkan krisis itu terjadi, krisis iklim, kita merasakan dampaknya, tapi kita nggak sadar gitu. Gimana sih Mbak buat ngatasin itu kira-kira?
Dulu itu ada seorang seorang tokoh yang banyak ngomongin soal global warming gitu, eh, namanya Al Gore. Dia sempat ngasih contoh hal yang disebut dengan ngerebus kodok pelan-pelan. Nah, kita nih kayak analoginya, kita nih kayak kalau misalnya Kodoknya atau siapa? saya nggak mau bilang kita kodoknya, tapi gini analogi yang dia buat tuh gini. Kalau misalnya kita nih manasin kompor ya kan, Oke. kita naruh panci di atasnya, terus kita taruh air di dalam panci itu, terus Mendidih. airnya mendidih, terus kita masukin kodok. Apa yang akan dilakukan si kodok? Loncat. Dia akan lompat karena dia sadar airnya panas, Iya. ya kan? Tapi kalau airnya dingin, terus kita taruh si panci dengan air dingin ini di atas kompor dan kompornya kecil apinya, terus kodok kita masukin ke dalam situ, kodok itu nggak akan loncat sampai nanti ketika dia sadar kok airnya makin lama makin panas dan begitu sudah sangat panas dia udah nggak mampu loncat karena sudah nggak kuat, badannya sudah kebakar gitu, sudah kerebus gitu, dan dia akan kerebus ya pelan-pelan gitu. Nah, ceritanya saat itu adalah jangan sampai kita kayak kodok itu gitu, jangan sampai kita kerebus pelan-pelan nih, sebenarnya kita udah kepanggang pelan-pelan tapi kemudian nggak melakukan apapun. In any way, global warming atau tidak global warming, industrial yang begitu ekstrim seperti yang kita lakukan saat ini dan hanya memberi makan penguasa apapun itu ya, termasuk penguasa ekonomi gitu, dan mengeksploitasi habis-habisan sumber daya alam, itu jelas adalah masalah. Jelas masalah. Hari ini kita mau ngomong apa sih? Mau ngomong itu sesuatu yang nanti, yang dianggap oh global warming nggak ada kok, itu nggak ada buktinya mana? Loh, nggak usah ngomongin itulah. Hari ini loh, gimana eksploitasi tambang di pulau-pulau kecil yang jelas-jelas nggak boleh, yang jelas-jelas dalam undang-undangnya sudah bilang nggak boleh. Itu sudah ada, korban-korbannya sudah ada. Mereka cuma nggak boleh dimunculkan aja korbannya. Gitu. Nah itu yang penting buat kita untuk sadar supaya kita nggak kerebus pelan-pelan kayak tadi. Gitu. Nah, yang udah apalagi yang mungkin lihat korbannya entah dari sosial media atau dari manapun, itu bisa sharing, bisa repost, bisa ngomongin hal tersebut. Moga-moga sih itu bisa membuat yang belum ngeh bahwa ini ada kejadiannya ya, bisa bikin supaya kita lompat bareng-bareng gitu dan nggak jadi kodok yang kerebus gitu. Kalau kita lihat kan sempat ramai ya, pulau kecil, 3 pulau kecil di Raja Ampat, kemudian kemarin juga Greenpeace ada siaran soal hutan Papua untuk sawit, Papua, Sumatera, Kalimantan untuk tambang, nikel di Sulawesi dan lain sebagainya. Banyak sekali kita eksploitasi untuk kesejahteraan ekonomi, labelnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita melihat Mbak, dalam value atau nilai-nilai yang dianut Gus Dur itu untuk lingkungan, dalam hal ini ada nggak yang sesuai gitu? Dalam hal ini maksudnya gimana? Dalam hal ketika keadilan untuk manusia dan menanggapi krisis iklim kayak gitu, lingkungan. Gus Dur itu kan gini, melihat segala sesuatu itu nggak bisa parsial. Jadi hanya keuntungan hanya untuk manusia aja gitu, atau hanya untuk satu spesies aja atau satu hal aja, nggak bisa gitu. Jadi kalau kita mau bicara keadilan gitu ya, dan Gus Dur selalu ngomong gitu, perdamaian itu nggak ada tanpa keadilan, itu nggak ada gitu. Jadi itu harus jelas dulu gitu. Nah, keadilan itu juga tidak ada tanpa misalnya lingkungan yang baik gitu ya kan, tanpa keadilan lingkungan gitu. Makanya Gus Dur itu dulu melakukan moratorium hutan, fungsinya itu untuk mengembalikan biodiversity ya kan, dan bukan hanya itu, tapi juga di dalam hutan itu
Ada banyak masyarakat adat. Jadi cara menjaganya ya seperti itu. Cara menjaganya itu bukan masyarakat adat terus diberi kesejahteraan seperti yang ada di kota gitu. Itu artinya kita adil. Enggak. Caranya adalah tetap menjaga ekosistemnya mereka tetap ada. Ya. Sebagaimana kebutuhannya mereka. Gitu. Nah, itu yang selalu dibawa oleh Gus Dur. Gitu. Jadi satu hal yang menarik ya, kemarin kami waktu melakukan temu nasional Gus Durian, jaringan Gus Durian gitu ya, dalam konteks ekologi, kebetulan saya ada di bagian ekologi gitu. Ada satu tokoh gitu yang ngomong gini, yang dia ini apa namanya, apa sih kalau bahasa Jawanya itu menangi Gus Dur, apa bahasa Indonesianya itu apa ya? Mengalami ya, ketemu langsung lah gitu ya, ngalamin apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Nah, yang menarik itu adalah dia ngomong kayak gini. Ormas agama di Indonesia di di bawah Gus Dur gitu. Saat itu ketika mereka bicara soal apa namanya, penguatan masyarakat gitu ya, termasuk masyarakat adat, pembelaan terhadap masyarakat adat, itu bukan hanya persoalan misalnya ketika ngomongin perlindungan terhadap lingkungan gitu, itu bukan hanya semata misalnya kemudian merekanya aja nih yang ngomong gitu, tapi juga kemudian memberikan ruang. Nggak hanya memberikan ruang kepada masyarakat adat yang kemudian selama ini nggak pernah dikasih ruang, tapi juga kemudian menaikkan apa ya, menaikkan mereka, elevate mereka gitu. Itu yang sebenarnya penting gitu. Dan sebenarnya peranan itu dilakukan oleh ormas agama yang sekarang nggak melakukan itu. Entah kenapa. Jadi pertanyaan besar ya. Sayangnya gitu. Malah dapat tambang, Mbak. Mungkin itu tukarannya. Oke. Nah, kalau misalkan bicara soal generasi muda nih, Mbak, kita kaitkan sama generasi muda, kan mungkin kita ngerasain sekarang ya, ketika analoginya adalah manas di panci yang ada kodoknya, yang sekarang nggak kerasa, kita nggak bisa loncat ketika itu nanti panas gitu kan, karena udah capek. Sementara yang di dalam ini kan nanti generasi muda akan tumbuh dan mereka yang akan merasakan gitu loh. Tapi menurut Mbak sekarang generasi muda tuh sadar nggak sih soal krisis ini? Sadar. Banyak kok, maksudnya gini, saya malah menyadari bahwa generasi Z gitu ya, itu kan sering banget dapat label apa ya, generasi strawberry, gampang ngambek, gampang hancur gitu ya kan, atau enggak dianggap sebagai generasi nunduk gitu. Maksudnya bukan tunduk pada generasi tunduk gitu ya, bukan tunduk pada kekuasaan atau apa, tapi nunduk aja gitu kan, karena gadget gitu. Jadi nggak punya nggak punya kekuatan lah, apalah segala macam. Hey, jangan lupa yang kemarin turun ke jalan dan membunyikan segala macam ini tanda bahaya dan menyadarkan begitu banyak, membuat gelombang begitu banyak untuk kemudian menggugah kesadaran kita, itu adalah generasi Z gitu. Jadi sebenarnya di satu titik saya bahkan merasa bahwa generasi Z itu, saya kan milenial ya sebutannya ya, gitu. Kami tuh biasanya suka bercanda kayak, iya kita kan, lu kan emo, penuh kemarahan, grunge, penuh kemarahan gitu ya kan, gitu. Iya, tapi malah doang menyadari bahwa ini ada sesuatu yang salah gitu. Lu tuh budak kapital, lu tuh budak korporat. Iya, hanya sampai titik itu. Tapi kalau generasi Z gitu, saya malah ngelihatnya mereka mengambil langkah lebih jauh dengan nggak mau tunduk pada hal itu, dengan ya udah gue akan membangkang dengan cara gue sendiri gitu. Dan itu menurut saya luar biasa gitu. Ya itu awal perubahan akan di situ. Jadi hari ini mereka sebenarnya sangat terpapar, apalagi infonya banyak ya soal ini ya, soal lingkungan. Kemarin itu waktu Greenpeace
Greenpeace bikin bikin Kampanye. kehebohan Yang ya kan 30 di dalam apa namanya, di dalam forum waktu Oh, iya. Mas Iqbal kemudian teriak-teriak bahwa Raja Ampat is not for sale itu. Oke. Yang kemudian banyak merepost, yang kemudian banyak mengamplifikasi itu kan sebenarnya adalah generasi Z gitu. Jadi sebenarnya di satu titik hari ini kerusakan kita banyak banget, PR kita banyak banget, tapi di titik yang lain saya sebenarnya sangat sangat lega karena sebenarnya kesadarannya banyak. Nah, cuman si kesadaran ini harus juga diimbangi dengan satu strategi yang baik juga. Yang kedua kedalaman. Ini yang kadang-kadang bedanya antara generasi-generasi yang atas saya gitu ya dengan teman-teman yang Z. Teman-teman Z itu cepat apapun cepat dalam mendapatkan informasi dan segala macam cepat gitu, mengakses informasi cepat, tapi nggak dalam. Nah, kedalaman ini juga penting gitu. Jadi saya sih berharapnya itu jadi diimbangi gitu. Iya. Termasuk kayak misalkan kampanye-kampanye digital gitu kan ya, ada apa mereka langsung repost dan lain sebagainya. Terus juga kayak misalkan simbol-simbol, waktu kemarin kan simbol antara warna hijau yang melambangkan ojek online, kemudian dan pink kayak gitu. Maksudnya kreativitas kayak gitu ya Mbak yang dimiliki oleh generasi sekarang kayak gitu. Meskipun ya kemudian banyak juga yang malah saling pukul pada akhirnya setelah semua keriuhan itu selesai, malah kemudian saling pukul. Hanya permasalahan warna pink dan hijau aja, kemudian bahkan ada narasi-narasi buruk gitu ya kan, kemudian kan, ngapain ngikutin warna pink gitu. Ya udah sih susah amat. Ya anggap aja kita ngikutin celananya Sahroni kan. Celana. Mau temen-temen Om Agus kan bisa aja. Gitu nggak usah. Ya kita jadi kemudian mempermasalahkan yang sebenarnya bukan masalah gitu. Iya. Gitu sih. Nah, Kalau perempuan gimana Mbak? nah itu juga maksudnya gini. Salah satu yang saya pikir juga luar biasa dari teman-teman generasi Z gitu ya, milenial ke bawah lah ya, milenial akhir itu, maksudnya milenial akhir tuh gimana sih hitungannya? Bentar, menuju mendekati Z gitu, makin mendekati Z maksud saya. Nah itu sebenarnya mereka tuh apa sih sebutannya itu nggak parsial, mereka benar-benar berusaha untuk semua isu gitu itu muncul gitu. Jadi kayak kalau dia hanya sebagian aja itu tetap nggak adil gitu. Nah, jadi kayak misalnya ketika kita bicara soal isu lingkungan ya kita tetap harus di dalam situ kita bicara soal isu gender juga gitu, isu kelas juga gitu. Jadi semuanya itu harus ikut gitu. Jadi nggak ada lagi yang cuman sebagian aja gitu, nggak ada lagi yang hanya mewakili sebagian kecil aja, nggak hanya yang boleh bersuara yang ini aja, yang lain nggak boleh bersuara, nggak bisa. Sekarang semuanya harus benar-benar lintas sektor gitu. Oke. Nah kalau bicara soal perempuan dan generasi muda, mereka yang akan berdampak dan mereka termasuk dalam golongan yang rentan ya kan. Nah tapi kalau misalkan solidaritas antara mereka belum terbangun, gimana? Iya perempuan, kalau kita ngomongin soal climate change sama perempuan ya, sama isu gender itu gini sebenarnya. Di satu sisi bahwa mereka kemudian yang rentan kalau ada kejadian efek dalam climate change gitu misalnya. Ketika ada efek buruk dari climate change yang kena kemudian malah perempuan dan anak-anak dulu gitu. Betul, mereka rentan, tapi mereka juga memiliki banyak wisdomnya sendiri dan memiliki kekuatannya sendiri. Gitu. Yang saya suka dari apa yang selalu dibawa oleh Gus Dur tentang keragaman kan itu sebenarnya kalau kita menyadari identitas itu nggak perlu dipertentangkan karena kita punya masalah-masalah bersama loh gitu, daripada kita sibuk berantem karena identitas, mendingan identitas ini dipakai karena setiap identitas itu sebenarnya punya kekuatannya masing-masing, termasuk perempuan.
Nah, selama ini ketika kita bicara soal isu lingkungan hidup, ketika kita bicara soal climate change dan segala macam, selalu yang dipakai itu adalah perspektif laki-laki. Ketika kita ngomong, oh kita butuh saintis untuk ngomongin soal isu lingkungan hidup, bagaimana kita menemukan solusi. Kebanyakan yang akan dipakai adalah point of view dari laki-laki. Padahal kan kita udah ngalamin nih. Seringkali kita nggak menemukan jawabannya. Padahal di banyak di banyak kebudayaan, di faktanya gitu ya, di kejadian sehari-hari, perempuan itu banyak banget udah melakukan banyak tindakan yang sebenarnya membawa dampak baik ketika kita bicara soal penyelesaian untuk climate change gitu. Jadi tanpa ada point of view gender yang egaliter misalnya, kita nggak bisa dapetin juga sudut pandang dari gender yang lain, dari identitas yang lain, sehingga kita akhirnya juga jadi limited gitu. Solusi-solusi yang muncul juga itu lagi. Padahal jelas-jelas nggak membawa solusi. Iya. Tapi kalau kita kemudian memang punya perspektif yang baik, punya perspektif egalitarian yang baik gitu, pasti akan ada solusi-solusi lain yang muncul. Itu pentingnya gitu. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Nay nih, kira-kira untuk isu krisis iklim tuh udah nemu gregetnya nggak sih di masyarakat? Apa itu nemu gregetnya? Dulu, misalnya gini, sebenarnya kalau kita ngomongin greget ya, jadi beberapa tahun yang lalu, saya dengan teman-teman koalisi ibu kota, jadi kami berkumpul gitu. Ini sebenarnya dari berbagai latar belakang, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pekerja biasa, maksudnya pekerja umum di kantoran gitu-gitu, ada yang lah pokoknya segala macam. Itu mengalami di Jakarta mengalami kelelahan akibat udara Jakarta yang buruk banget. Yang sebenarnya kemudian banyak juga mengalami gangguan kesehatan. Yang benar-benar sebenarnya karena udara yang buruk gitu. Nah, akhirnya kami membuat gugatan. Gugatan itu terhadap citizen lawsuit itu terhadap sebenarnya awalnya itu terhadap tujuh instansi. Yang pertama Presiden Presiden Republik Indonesia gitu ya. Waktu itu Bapak Joko Widodo. Terus kemudian Kementerian Kesehatan karena dianggap lalai, Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, lalu Pemda DKI gitu. Nah, yang kemudian akhirnya hanya 3 yang tetap diloloskan sama pengadilan, dan 2 yang kemudian dimenangkan gugatan terhadap Presiden, dan 3 Presiden, Pemda, Gubernur ya, waktu itu Bapak Anies Baswedan, dan KLHK karena dianggap lalai gitu. Nah, waktu itu mereka 3 instansi ini dianggap lalai dan dianggap bersalah. Yang mereka lakukan kemudian apa? Mengajukan banding. Kalah. Mereka sudah 3 kali kalah terus. Gitu. Ya artinya memang ada persoalan. Gitu. Nah, yang menjadi greget maksud saya di sini poinnya adalah hal tersebut bisa dilakukan. Lawsuit itu bisa dilakukan ketika orang ngerasa itu sesuatu yang benar-benar berkaitan sama mereka langsung. Seringkali kayak gitu. Nah, hari ini kita udah ngalamin nih yang namanya benar-benar nggak enak, terus cuaca nggak enak, situasi lingkungan nggak enak. Kita lihat orang-orang yang jadi korban tambang misalnya, jadi korban pabrik semen misalnya. Saya sih berharapnya itu bisa jadi trigger ya, bisa jadi apa tadi bahasanya, greget gitu. Bisa jadi gregetnya bahwa
Kalau kita nggak hati-hati, kita semua akan kena. Kalau kita membiarkan satu hal buruk terjadi pada satu kelompok dan kita membiarkan, hal buruk tersebut lambat laun akan kena ke kita. Jadi penting buat kita untuk menjaga semua kelompok nggak kena tindakan buruk yang dilakukan oleh pemerintah misalnya atau korporasi besar yang disokong pemerintah. Karena kalau nggak nanti kita semua yang kena. Oke. Nah, kita sudah ngerasain dampaknya dan greget itu sudah mulai muncul ya, sudah mulai ada baik di masyarakat sipil maupun teman-teman yang terdampak, baik itu dampak tambang, dampak pembabatan hutan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, menurut Mbak Ana ini kira-kira buat bangun solidaritas sosial di antara kita tuh apa sih yang diperlukan? Yang diperlukan satu hal. Satu hal dulu. Pertama yaitu kepekaan. Empati gitu ya. Empati kita terhadap yang lain. Karena seringkali kalau kita nggak punya empati terhadap yang lain, kita ngerasa nggak ada masalah. Gitu. Kalau kita ngerasa nggak ada masalah, nggak akan ada solidaritas. Kemarin itu yang saya suka dari kejadian 17+8 misalnya, saya nggak tahu lah sebutannya apa, karena kita kan pasti tahu ingatnya 17+8, meskipun sekarang banyak ditentang gitu nama itu. Banyak kelompok-kelompok yang sebenarnya adalah kelompok privilege, gitu. Yang sebenarnya nggak kena langsung, tapi masa kita mau nunggu sampai, masa sih kita nggak bisa lihat struggling yang dialami orang lain, gitu. Gimana orang itu betul-betul hari ini untuk bisa mencukupi kebutuhannya aja sulit banget, itu satu ya. Atau dampak buruk lainnya lah, atau apa yang kalau kemarin itu di 17+8 itu, kemudian apa yang kita lihat di depan mata seperti Afan yang kemudian dilindas gitu ya. Nah, itu penting buat kita bersolidaritas tanpa kita nih harus ngerasain loh. Tanpa kita nih harus jadi bagian orang-orang yang menjadi korbannya secara langsung. Gus Dur itu, saya tuh selalu bilang, Gus Dur itu orang paling privilege di Indonesia, paling. Nggak ada lawan. Kalau soal ngomongin soal privilege ya. Beliau laki-laki, ya kan? Itu udah pasti identitasnya lebih privilege dibanding yang lain, gender yang lain. Laki-laki, Jawa, ya kan? Karena Jawa adalah kunci katanya. Terus abis itu ya selalu dianak emaskan. Kita harus paham bahwa misalnya Kalimantan atau Sumatera sering banget gelap supaya Jawa tetap bisa terang. Kita harus sadar itu, gitu. Nah, kemudian atau Papua harus banyak dibabat supaya orang Jawa bisa mendapatkan tercukupi kebutuhannya, gitu. Nah, orang Jawa ya kan, Islam pula, mayoritas. Dan nggak hanya Islam, nggak hanya sekedar Islam nih. Kalau Islam tapi Ahmadiyah misalnya ya tetap aja dia nggak ini. Udah Islam ya kan, NU pula. Dan NU ini dia bukan sekedar NU aja gitu. Bukan misalnya dia adalah bapaknya kepala cabang NU di desa mana, enggak gitu. Dia ini anaknya Mbah Wahid langsung dan cucunya Mbah Hashim langsung gitu, pendiri NU-nya gitu. Ya kan? Udah gitu dapat pendidikan di luar negeri ya kan, punya pendidikan di luar negeri, bapaknya menteri, ibunya anggota dewan ya kan, kurang apa gitu. Meskipun gini, Gus Dur nggak pernah pakai privilege-nya dalam artian dia nggak pernah pakai nama ayahnya untuk bisa dapetin apa segala macam. Tapi poinnya adalah dia sadar betul dia punya privilege itu, dan privilege itu yang kemudian digunakan oleh Gus Dur untuk make sure bahwa yang privilege-nya diambil itu juga mendapatkan haknya, harus mendapatkan haknya. Itu yang penting. Itu solidaritas gitu. Jadi solidaritas itu bukan hanya oh ya kasihan ya kamu ya, aduh ya ampun, gitu. Sedih ini. Sedih. Tapi kemudian apa sih yang bisa kita pakai? Karena kalau saya punya privilege lebih, berarti sebenarnya saya lagi ngambil dari yang lain. Gitu. Nah,
Itu penting untuk menyadari privilege kita apa, satu. Kemudian ya itu empati. Kalau kita nggak punya empati, kita nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa, maksudnya kemana-mana dalam artian kita nggak bisa kemudian membuat solidaritas dan segala macam. Jadi empati itu penting banget untuk dijaga dan ditanam. Bukan ditanam sebenarnya, karena dia ada di mana-mana ya, ada di tiap orang. Tapi kemudian ditumbuhkan. Nah sayangnya empati itu juga dia akan tumbuh kalau ekosistemnya baik. Jadi penting buat kita untuk bikin ekosistem, bikin empati itu tumbuh. Oke. Jadi empati dan Menggunakan privilege-nya. Termasuk Mbak Nay. Nggak tahu, moga-moga. Kita harapkan ya Mbak ya. Nah, terus kalau misalkan kita bicara soal iklim dan dampaknya kan pasti nggak bisa lepas dari kebijakan pemerintah, kebijakan para stakeholder pemerintah, DPR dan sebagainya, Mbak. Menurut Mbak Nay gimana nih sekarang yang para penguasa dan sebagainya melihat isu iklim? Ya itu tadi, saya banyak selama sudut pandangnya masih menganggap lingkungan itu sumber daya lingkungan itu sebagai sumber cuan dan sumber keuntungan gitu ya. Ya akan sulit gitu untuk membuat kebijakan yang oke. Kan itu yang sebenarnya kemudian dipermasalahkan waktu masyarakat turun ke jalan karena RUU Cilaka akan disahkan, dan saya sampai hari ini tetap akan menyebutnya sebagai UU Cilaka gitu ya, karena membawa cilaka bagi kita. Nah kemudian bikin publik marah gitu, karena ya itu mendorong mendorong sudut pandang bahwa lingkungan hidup itu ya benar-benar sumber daya untuk dimanfaatkan hanya bagi manusia aja gitu. Nggak ngomongin sustainability, bahwa kemudian manusia tuh hidup gara-gara alamnya sustain loh. Kalau ada alam, manusia hidup. Maka jangan dibalik-balik lah. Kalau nggak ada manusia, alam tetap hidup. Kalau nggak ada alam, kita nggak hidup gitu. Itu aja kesadaran itu dulu gitu. Oke. Kalau antara lingkungan hidup dan MBG? Aduh ampun. Point of view itu point of view yang memandang Gimana Mbak? susah. Ya kalau point of view kita memang dari awal udah bermasalah, maka apapun yang muncul, apapun yang kita ciptakan kemudian sebenarnya bermasalah. Tapi sebenarnya gini, saya pribadi, saya bukan orang yang menolak MBG dalam artian gini. Apakah saya pengen anak-anak Indonesia dapat makan gratis di sekolah? Pengen banget. Saya berharap itu bisa dilakukan. Apakah saya menganggap bahwa MBG ini diselenggarakan dengan baik? Tentu tidak. Itu lain soal. Jauh banget. Dan saya sih harapannya gini, saya ngelihat hari ini ya satu hal yang kemudian juga penting, point of view itu bukan hanya point of view untuk keuntungan sekelompok aja gitu ya, tapi juga point of view bahwa bahasa saya nggak tahu bahasa Inggrisnya tuh own the mistake. Ini yang kayaknya pemimpin kita atau pejabat-pejabat kita atau orang-orang yang kemudian sebenarnya punya kewenangan itu kayaknya jauh banget. Jadi kayak mereka tuh nggak mampu own the mistake, bahwa iya kami melakukan kesalahan, akan kami hold deh kebijakannya. Itu kayak nggak bisa gitu. Kayak nanti kalau orang ngeritik, ini kan hanya 0,0001% aja yang keracunan. Pak, kalau di negara luar, di negara maju, Anda udah ditangkap loh. Itu hitungannya manslaughter tuh. Nyawa. Gitu. Karena itu nyawa orang gitu. Nggak bisa kita, itu kan nggak ada hanya gitu. Tapi di sini enggak, itu tuh ajaib banget. Dan kemudian lembaga yang tidak
Jadi komitmen. Tidak dijalankan oleh orang-orang yang paham gizi juga, jadi saya juga bingung. Lembaganya dulu aja dia dibikin bergizi Pak, gimana? Diisi oleh orang-orang yang paham gizi supaya punya gizi, baru nanti ngomongin gizinya rakyat. Gimana Pak? Itu aja sih kalau dari Oke. saya. Iya. Nah, terakhir Mbak, pesan buat pembuat kebijakan supaya sadar bahwa krisis iklim ini sudah di depan mata dan kita perlu untuk segera fokus ke sana. Oke. Pesan saya untuk para pembuat kebijakan, terutama kalau dalam bidang ekologi, saya hanya akan mengutip apa yang dilakukan oleh Paus Francis, ya, almarhum Paus Francis, gitu. Ketika mengatakan, lakukanlah tobat ekologis. Itu aja. Kita semua butuh tobat ekologi. Itu aja. Oke, tobat ekologi. Ya. Bukan saya yang ngomong, Paus Francis yang ngomong. Kalau mau marah, kalau mau kesel, kalau mau gugat, silakan ke Paus Francis. Ya, oke. Terima kasih Terima Mbak kasih. Inai ngobrolnya. Oke, teman-teman, sekian diskusi kita pada sore hari ini, dari panas sampai mau hujan nih. Udah bener-bener krisis iklim kayaknya. Nah, saya Horis, peneliti Indonesian Parliamentary Center, dan Mbak Inai. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dan see you next time.